Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jufarni, NPM 1865018. Tujuan dari video ini adalah untuk mereview materi manajemen proyek TI, di mana materinya itu fase analisis. Mungkin langsung saja. Tujuan dari fase analisis adalah mendefinisikan secara tepat apa yang dapat dilakukan sistem untuk user dan bagaimana sistem tersebut menyesuaikan dengan lingkungan user. Aktivitas utama dari fase ini adalah untuk menghasilkan dokumen yang menjelaskan arti lingkungan sistem disebut function specification atau spesifikasi fungsi. Mungkin langsung saja lanjut. Aliran data Yordon, metode analisis Blue Chart, data flowchart, method of analysis. Definisi user. Analisis bersama-sama dengan user. User mengembangkan diagram seperti pada gambar 6.1. Mereka mulai dengan membuat daftar sebuah user yang akan memiliki hubungan dengan sistem, termasuk user tidak langsung seperti student. Definisi antarmuka user. User dan analisis menjelaskan setiap bagian yang diwakili oleh garis panah yang merupakan aliran data antara user dan sistem. Hal ini akan mengontrol penjelasan mengenai semua menu, formulir, laporan, perintah-perintah, dan pesan-pesan. Dengan kata lain, merupakan tampilan antarmuka user pada sistem. Tujuan dari proses ini adalah pertama, untuk menjelaskan tampilan antarmuka pada komputer. Kedua, untuk memperoleh pemahaman yang umum dari bisnis user. Seringkali user belajar mengenai bisnis sendiri dari tipe analisis ini. Sebagai contoh, analisis dari aliran data student ke registrar akan dihasilkan sebagai berikut. Langkah berikutnya adalah merinci seluruh menu, formulir, laporan, dan perintah yang tepat. Semua menu seperti register dan pertanyaan mengenai kursus harus dijelaskan. Spesifikasi fungsi. Garis besar FC atau online of the FC. Satu judul halaman, 2 daftar isi, 3 gambar sistem atau ikhtisar sistem, 4 tujuan utama, 5 kebutuhan khusus sistem, 6 deskripsi komponen, 7 pengiriman yang lain, 8 perubahan spesifikasi, 9 penerimaan, 10 user dan interface tim proyek, 11 tanggung jawab user, 12 istilah, kondisi atau asumsi. Lanjut, teknik penulisan untuk pembacaan non-teknis. Untuk menulis FC yang baik memang sulit sekali. Jika visi menjelaskan sebuah sistem teknis, maka disebut dokumen teknis, tetapi visi ini ditulis untuk membaca non-teknis. Tulislah dari sudut pandang user, gunakan terminologinya. Untuk ini Anda harus mempelajari bisnis user dalam bahasanya. Alasan terbesar yang menyebabkan kesalahan pengertian dokumen adalah kata-kata yang memiliki dua arti hal yang sama. Hindari janji-janji yang sulit untuk dilakukan. 6.5 Kegunaan lain untuk spesifikasi fungsi. Proyek kepada anggota tim proyek yang baru. User dapat menggunakan untuk memperkenalkan sistem yang baru ke pihak manajemen atau ke bagian-bagian lain. Tetapi yang paling penting adalah bagian-bagian yang menjelaskan menu, form, query, dan report dapat digunakan dalam user fluid. 6.6 Case software tools untuk analisis. Digunakan sebagai suatu paket software tools
pada masing-masing fase dari daur hidup sistem. Lanjut, meninjau kembali perencanaan. Perencanaan adalah proses pengulangan. Lakukan berbagai PPP segera setelah analisis dilakukan. Apakah tugas-tugas masih dapat diperkirakan, ditentukan, dijadwalkan, dan diselesaikan? Yang paling penting adalah tanyakan apa sumber daya yang diperlukan untuk masing-masing tugas masih tersedia ketika dibutuh. Rencana pelatihan untuk anggota proyek. Ketika akhir staf telah diputuskan, lakukan pemeriksaan untuk melihat siapa-siapa saja yang membutuhkan pelatihan. Programmer adalah merupakan calon yang paling memungkinkan. Jadwalkan semua pelatihan yang akan dilakukan pada akhir desain. Kesimpulan dari fase analisis. Diharapkan visi dinegosiasikan atau ditinjau kembali. Jadwalkan waktu untuk persetujuan dan perbaikan. Atur batas akhir penyelesaian. Jika tidak disetujui antara individu-individu atau departemen-departemen menyebabkan analisis paralisis. Ambil satu orang dari tiap departemen dan kumpulkan dalam satu ruang dan tekankan untuk tidak menunda pertemuan sampai masalah terpecah. Dan yang terakhir, kita tinjau kembali kejadian-kejadian utama dalam fase analisis. 1. Spesifikasi fungsi yang disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. 2. Jika kedua langkah proposal digunakan, development proposal telah ditulis dan diberi oleh user. 3. PPP diperbaiki untuk memasukkan perintah-perintah baru dan jadwal-jadwal. Sumber-sumber masih dijalankan untuk seluruh kegiatan. 4. Desain tingkat atas. Setelah dilakukan hal ini mungkin tidak jelas, tetapi Anda harus mengerjakan TLD ketika Anda menemukan gagasan dan menggambarkan gambar 6.1. Ini mungkin bukan TLD terbaik, meskipun pada akhirnya akan digunakan juga. Tetapi itu merupakan terobosan pertama bagaimana sistem akan bekerja dan bagaimana utama yang akan diproduksi. Mungkin itu saja review materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.